Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa, bahwa Engkau memilih kami anak-anakmu, dan Kau angkat ke tingkat yang sangat tinggi menyerupai Engkau sendiri, dan diberi kuasa otoritas yang luar biasa atas ciptaan lainnya. Semoga kami bersedia menjadi mitra, menjadi kawan, menjadi teman dalam pengabdian pelayanan kami kepada sesama manusia terutama, dan tetap menghargai lingkungan ciptaan dengan penuh tanggung jawab. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama dari surat kepada umat Ibrani dikutip tentang Mazmur 8, tentang keagungan dan kemuliaan manusia. Sekali lagi, keagungan dan kemuliaan manusia, bahwa segala ciptaan, segala sesuatu itu diberikan kepada manusia untuk diolah, untuk dijadikan alat, bahkan tidak diberikan kepada malaikat. Dan itulah yang seringkali membuat malaikat, khususnya Lucifer, yang tidak suka ya, bahwa manusia diberi kuasa yang begitu besar oleh Allah. Tapi itulah manusia, maka kita harus berusaha bertindak, berperilaku, bersikap sungguh sebagai anak Allah. Sekali lagi, sebagai anak, kata anak ini mempunyai dampak yang luar biasa, karena anak itu adalah ada relasi dengan Bapa, hubungan yang akrab, hubungan yang mesra, bukan hanya diciptakan tetapi dijadikan, sekali lagi dijadikan, diangkat, diberi karunia. Nah, hal ini perlu kita sadari supaya kita tahu bahwa kalau Yesus sungguh-sungguh sebagai anak Allah, lalu ketika di dunia diberi peneguhan bahwa dia sungguh, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Tetapi kepada manusia, Tuhan memberikan sesuatu anugerah. Keanakan itu diberi anugerah gitu loh. Itu bedanya. Kita diberi anugerah, kita diberi kemampuan, kita diberi bakat, kita diberi Roh Kudus. Nah, karena itulah suatu proses. Jadi kalau kita proses untuk membuat karunia-karunia itu menjadi sempurna, menjadi sungguh-sungguh berguna, dan sungguh-sungguh bermanfaat, dan sungguh-sungguh berbuah gitu loh, sesuai dengan anugerah itu. Jadi itu bedanya kita dengan Yesus. Yesus sebagai anak Allah, kita sebagai anak yang diangkat gitu ya. Nah, karena itulah maka karena manusia begitu berharga di mata Allah, serupa secitra dengan dirinya sendiri ya. Hampir setara dengan Allah seperti dikatakan dalam Mazmur 8, hampir setara dengan Allah. Maka kita memiliki daya-daya ilahi yang dalam diri kita, yang bisa melakukan yang terbaik, yang terindah, yang termulia, yang terluar biasa ya. Maka kita mempunyai daya yang kuasa yang besar. Nah, karena begitu besarnya cinta Allah kepada manusia, karena dia adalah masterpiece dari karya cipta Allah, ada sesuatu yang saya ajak Anda sebentar untuk melihat dalam kisah penciptaan. Ketika Allah menciptakan alam semesta, laut, matahari, bulan, bintang ya, ikan, binatang-binatang dan seterusnya, Allah menciptakan, melihatnya, menciptakan lalu melihat bahwa segala sesuatu itu baik. Tetapi ketika Allah mau menciptakan manusia, menariknya apa? Allah bertanya pada dirinya sendiri, marilah kita menciptakan manusia secitra dan segambar dengan Allah. Ada suatu gerakan yang berbeda ketika Allah menciptakan alam semesta, melihat segala sesuatu baik, terjadilah. Tapi ketika melihat manusia, Allah bertanya pada diri sendiri. Kata kita ini penting juga. Kenapa digunakan kata kita? Ini menunjukkan Tritunggal dalam diri Allah ketika menciptakan manusia. Ya, kita. Ya. Dan inilah ketika sesuatu yang sekali lagi sesuatu yang luar biasa sekali lagi di situ ya. Bahwa manusia ketika diciptakan, Allah bertanya pada diri sendiri, dan lalu anugerah keilahiannya memancar dalam diri manusia. Ya, jadi itu sesuatu yang menurut saya sangat fundamental dan sangat penting. Dan kenapa Allah datang menjadi manusia? Karena begitu cintanya kepada manusia. Dia tidak ingin, dia rindu. Allah itu rindu kepada manusia, supaya manusia kembali kepada Allah.
Nah, karena kerinduan yang besar itulah maka Allah menjadi manusia. Inkarnasi kemarin dalam Natal, dalam penampakan, dalam pembaptisan, itu semua adalah proses di mana kecintaan Allah menjadi manusia, dan dia menjadi manusia supaya mengangkat, sekali lagi membuat manusia, membimbing manusia untuk taat kepadanya, untuk mendengarkan dia, dan untuk sampai kepada yang dia kehendaki, bergabung kembali, bersatu kembali dengan Allah. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, maka ketika dalam bacaan Injil hari ini manusia dikuasai oleh iblis, ya, dan sekali lagi kalau kita sungguh harus sadar bahwa iblis tidak suka dan sangat tidak suka kalau kita berdekat-dekat dengan Tuhan. Ya, karena itulah maka kita diajak untuk sesekali kita merasa ketika kita doa kita, ketika hidup rohani kita semakin mendalam, ya, itu tanda juga bahwa kita akan mengalami godaan-godaan dari kuasa-kuasa kegelapan yang tidak suka dengan kita. Ya, maka ketika ada orang yang dirasuki setan, Yesus mengusirnya. Yesus tidak ingin manusia dikuasai oleh setan, oleh iblis. Ya, karena dengan demikian manusia bertekuk lutut kepada iblis yang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi itu yang harus kita sadari di situ. Nah, kedua, kita harus sedikit sadar bahwa hidup kita itu memang tidak semua dikuasai oleh iblis, tetapi dipengaruhi oleh iblis. Coba. Jadi sekali lagi, umumnya kita, ya, orang dikuasai itu sedikit sekali, ya, orang dikuasai sedikit sekali. Tapi jangan lupa kita seringkali dipengaruhi, ya, oleh iblis, oleh setan. Yaitu ketika kita mengikuti apa yang menjadi kecenderungan jahat si iblis. Misalnya tipu muslihat, misalnya pembohongan, ya, penipuan, kebohongan, kesombongan, ya, keangkuhan, malasan, ya, congkak. Jadi itu semua, ya, cabul, kemudian kikir, serakah, kemudian iri hati. Itu semua adalah sekali lagi dipengaruhi. Kita dipengaruhi kalau kita terbiasa atau bukan terbiasa, tapi kita terpikat kepada sesuatu yang seperti itu. Ya, jadi itulah saudaraku terkasih, hati-hati. Maka kita tidak boleh mengatakan tentu dikuasai, tetapi dipengaruhi, ya, oleh kuasa-kuasa seperti itu. Ya, maka saudaraku terkasih, perlu juga kita sadar bahwa semakin dalam hidup rohani kita juga sedikit akan merasakan bahwa ada suatu getaran-getaran, ada suatu godaan-godaan yang secara halus sekali, secara lembut sekali yang menggoda kita. Jangan lupa, kita lihat ketika manusia jatuh dalam dosa, itu bahasanya sangat lembut, sangat halus. Ya, Tuhan mengatakan bahwa buah pohon itu tidak boleh dimakan. Bukankah demikian? Jadi suatu retorika sebetulnya nggak usah dijawab. Si Hawa tahu bahwa itu tidak boleh dimakan, tetapi si iblis mengatakan boleh kau makan. Ya, jadi ada suatu yang membuat orang menjadi gelisah, menjadi takut, menjadi cemas, menjadi khawatir gitu loh. Nah, demikian juga seringkali kekhawatiran, kecemasan itu membuat kita menjauh dari Tuhan. Ya. Lalu ketika Yesus digoda juga begitu lembut, begitu halus. Kalau engkau anak Allah, jadi ada diajak kepada kesombongan, kepada sesuatu yang dosa-dosa kesombongan, dosa keangkuhan, dosa kemalasan, dosa-dosa seperti itu, buah-buah dosa seperti itu yang menjadi titik kelemahan kita. Ya. Kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Ketika Yesus sedang lapar, jadi sangat lembut dan sangat halus. Maka ketika kita sungguh-sungguh berdoa, dalam arti saya mengatakan sungguh-sungguh berdoa, artinya sungguh-sungguh berdoa itu bukan doa yang sekedar diucapkan dengan mulut, doa lisan, ya, bukan hanya itu. Meskipun itu tetap penting, ya, tetap perlu bahwa kita doa lisan, doa doa teks, itu tetap perlu, ya. Tetapi belum cukup. Harus ada bukan hanya doa lisan, tetapi doa batin, ya, doa kedalaman, doa ke hidup batin, ya.
Nah, jadi ketika orang itu ada lapisan-lapisan mulut, ya bisa aja orang berbicara berdoa bagus sekali, indah sekali, kata-katanya menarik dan segala macam, tetapi hidupnya bisa tidak berubah, bisa juga begitu. Ya, demikianlah maka kita harus belajar sadar bahwa seperti kata Yohanes, untuk hidup dalam roh dan kebenaran. Dalam doa pun kita dalam roh dan kebenaran. Maka saya ajak Anda terus-menerus untuk berdoa, untuk mohon datangnya Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umatmu. Datanglah Roh Kudus. Jadi dalam doa kita itu doa karena Roh Kudus. Digerakkan oleh kuasa Roh Kudus, dihembuskan oleh kuasa Roh Kudus, dan kita memiliki keseriusan, kedekatan dengan Tuhan. Salah satu indikasi bahwa doa kita adalah sungguh-sungguh serius adalah ketika kita membaca firman Allah, dan firman Allah itu sungguh melekat dalam diri kita. Ada gregetnya, ada sesuatu yang menguatkan kita, ada sesuatu yang terasa bahwa sabda Allah ini berbicara kepada kita. Nah, itulah bahwa roh itu membimbing kita, menuntun kita untuk melakukan sesuatu yang menjadi gerakan dan bimbingan Roh Kudus. Ya. Dan kita juga tahu bahwa ada sesuatu gerakan yang mengarah kepada bimbingan kekuasaan kegelapan. Ya, kita tahu bahwa itu kita dipengaruhi oleh seperti itu. Ya, ketika kita melakukan sesuatu demi egoisme kita, demi kesombongan kita, demi keangkuhan kita, demi mungkin malasan kita, keserakahan kita, dengan dibungkus ya mungkin dengan hal-hal rohani. Bisa aja orang berkata Allah dan Allah, tetapi tidak menjalankan itu. Bisa Allah mengatasnamakan Allah, tetapi tidak demikian. Jadi saudaraku terkasih, maka mari saya ajak Anda di masa COVID ini, mungkin ada sesuatu yang harus kita sadari, suatu peringatan, suatu tantangan, bahwa kita tidak cukup sekarang ini berdoa bersama-sama orang lain. Dibutuhkan sesuatu dorongan untuk berdoa secara pribadi. Seperti Yesus naik ke atas gunung untuk berdoa kepada Bapaknya demi kepentingan banyak orang, demi kepentingan para rasul. Kita juga demikian, mungkin saatnya ya kita harus mencari waktu, mencari kesempatan untuk diam, untuk duduk bersama Tuhan, dan itu menunjukkan keseriusan diri kita sehingga kita bisa merasakan Tuhan yang hadir, Tuhan yang hidup. Saudara, mari saya harap Anda bersedia duduk diam 15 menit setiap hari untuk bersemuka, untuk hidup, untuk berdialog dengan Yesus. Amin. Allah Bapa di surga, berkatilah anak-anak-Mu ini, dan berkat hamba-Mu, Tuhan melimpahkan kasih karunia kepada Anda. Anda merasakan kebaikan Tuhan. Dan bagi Anda yang sakit disembuhkan oleh kuasa Allah yang Maha Tinggi dalam diri lewat tangan anak-Mu ini. Bagi mereka yang menderita, dikuatkan dan diteguhkan untuk tetap penuh harapan bersama Kristus. Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.